Perkenalkan, nama saya Delia Florentina Maria Alves. Saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penyimpangan sosial. Yang pertama, pengertian dari penyimpangan sosial. Secara umum, penyimpangan adalah segala bentuk perilaku yang tidak menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat. Sedangkan menurut para ahli sosiologi, ada beberapa definisi penyimpangan sosial, yaitu yang pertama menurut James W. van de Zander. Penyimpangan sosial sebagai pelaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap tercela dan di luar batas toleransi. Dan yang kedua, menurut Bruce J. Cohen, penyimpangan sosial sebagai perbuatan yang mengabaikan norma dan terjadi jika seseorang atau kelompok tidak mematuhi patokan baku dalam masyarakat. Dan yang ketiga, menurut Robert M. Z. Lawang, penyimpangan sosial sebagai semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari pihak yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang. Dan yang kedua, bentuk-bentuk perilaku penyimpangan sosial. Yang pertama, penyimpangan sosial berdasarkan sifatnya. Penyimpangan sosial berdasarkan sifatnya terdiri atas dua. Yang pertama, penyimpangan positif, yaitu penyimpangan yang terarah pada nilai-nilai sosial yang ideal, walaupun cara dan tindakan yang dilakukan seolah-olah menyimpang dari norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Dan yang kedua, penyimpangan negatif, yaitu penyimpangan yang mengarah pada tindakan ke arah yang dianggap rendah dan berakibat buruk. Yang kedua, penyimpangan sosial berdasarkan jangka waktu tertentu. Penyimpangan sosial berdasarkan jangka waktu tertentu ini juga terdiri atas dua. Yang pertama, penyimpangan primer, yaitu penyimpangan yang bersifat temporer atau sementara dan hanya menguasai sebagian kecil kehidupan seseorang. Dan yang kedua, penyimpangan sekunder, perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan secara khas memperlihatkan perilaku penyimpangan. Yang ketiga, faktor penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Yang pertama, sikap mental yang tidak sehat, dan yang kedua, ketidakharmonisan dalam keluarga. Yang ketiga, pelampiasan rasa kecewa. Yang keempat, dorongan kebutuhan ekonomi. Yang kelima, pengaruh lingkungan dan media massa. Dan yang keenam, keinginan untuk dipuji. Yang ketujuh, proses belajar yang menyimpang. Yang kedelapan, ketidaksanggupan menyerap norma. Dan yang kesembilan, adanya ikatan sosial yang berlainan. Yang ke-10, proses sosialisasi nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang. Dan yang ke-11, kegagalan dalam proses sosialisasi. Dari faktor penyebab dan berikut ini, dari faktor penyebab dari penyimpangan sosial dapat dilihat dari gambar di samping ini. Kita bisa melihat bahwa bagaimana anak-anak yang masih berusia di bawah umur yang sudah mulai bermain Gen Z dan anak-anak yang merokok di usia yang masih membutuhkan pengawasan dari orang tua. Dampak yang ditimbulkan dari bermain Gen Z pada anak-anak dan merokok di usia yang masih sangat belia itu dapat mengganggu tumbuh kembang dari anak-anak tersebut. Sekian dan terima kasih.